Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita sama bisa berkumpul di aula ini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan musabaqah Fahmil Quran pada MTQ Provinsi Sumatera Utara yang ke-37. Kita bersyukur kepada Allah di tengah kondisi pandemi yang nyaris kegiatan ini tidak terlaksana, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan semangat yang kuat di jajaran PKPTQ, panitia dan semua kita, maka musabaqah ini alhamdulillah dapat digelar dan insyaallah tanpa menyisakan masalah-masalah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kiranya mudah-mudahan apa yang hari ini kita jalankan adalah bagian cara kita untuk mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama bermusabaqah mengembangkan syiar agama Allah sebagaimana yang Rasulullah risalah yang telah dibawakan hingga saat ini, dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan beliau di akhir asal nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para dewan hakim yang sama kita muliakan, para peserta, para ofisial, para hadirin, para panitera yang berbahagia, pada hari ini kita akan masuk kepada hari pertama musabaqah Fahmil Quran. Sebelum acara ini dimulai, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Pertama, tentunya sebagai kita semuanya, kita sampaikan ucapan selamat datang kepada kita dalam musabaqah ini. Mudah-mudahan semua yang hadir datang dan pulang dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada yang terjadi seperti yang dikhawatirkan oleh banyak pihak. Teruslah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan ini menjadi satu contoh bahwa tatkala hamba Allah berjuang bersiar terhadap agamanya, Allah akan melindungi usaha-usaha hamba-Nya. Yang kedua, Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa seiring dengan kondisi pandemi ini ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Pertama, bahwa perlombaan ini biasanya akan menampung 10 pertanyaan dalam setiap paketnya. Tetapi dalam tahun ini pemerintah dan panitia meminta kita untuk mengefisiensikan waktu. Maka soal kemudian tidak lagi berjumlah 10, tapi sebanyak 7 soal. Soal dibagi dua, ada soal paket dan ada soal lontaran. Soal paket dan soal lontaran. Mudah-mudahan karena hari ini sudah hari yang pertama dan jamnya, kita menganggap semua yang ada ini sudah bisa memahami penjelasan-penjelasan ini dan tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan andai perjalanan lomba sudah dilakukan. Karena itu bagi yang terlambat saat ini, ya kita anggap mereka mau tidak mau harus mengetahui karena mereka belum atau ada yang tidak hadir pada waktu jam 8 tadi. Tapi sekalian berbahagia bahwa soal paket ini terdiri dari 7 soal dengan ketentuan bahwa setiap peserta A, B, C, dan D itu akan diberi kesempatan menjawab pertanyaan paket ini sebanyak 7 soal dengan ketentuan jika jawabannya sempurna maka dia akan diberikan nilai
Jika pertanyaannya tidak sampai 75 tingkat kebenarannya menurut penilaian Dewan Hakim, maka soal tadi akan dilontar atau diperebutkan kepada grup yang lain. Pada grup yang lain dengan ketentuan regu yang merebut terlebih dahulu menekan bel dan diizinkan oleh majelis hakim dahulu. Jangan menjawab sebelum menekan bel dan diizinkan oleh Dewan Hakim. Kebetulan Bapak Ibu sekalian, ada kondisi yang mau tidak mau hari ini kita harus memahami bel kita ada masalah dari sisi otomatisnya. Biasanya kita, dan ini sebetulnya harapan kita bersama, bel itu otomatis. Jika ada satu regu yang menekan, maka regu yang terlambat itu otomatis nggak bisa bunyi belnya. Tapi ternyata, ya karena ini sebetulnya luar harapan dan dugaan kita, bel ini bisa hidup sekaligus. Jadi pada detik yang sama boleh jadi empat-empatnya bisa hidup. Empat-empatnya bisa hidup. Karena itu maka mohon kemakluman kita bersama untuk menentukan siapa nanti peserta yang dipandang lebih dalam menekan bel. Keputusannya ada di majelis hakim. Setelah majelis hakim itu bermusyawarah. Tak mungkinlah satu aula ini kita ada musyawarah karena ini bukan rapat pleno. Paham ya Bapak Ibu ya? Bisa dimaklumi ya. Untuk yang itu kita mohon kemakluman kita bersama. Sambil pelan-pelan kita mohon kepada panitia agar persoalan otomatis ini segera diselesaikan. Ini kemakluman pertama yang mohon dipahami kita bersama. Jadi nanti kalau misalnya ada B, belnya bersamaan, maka Dewan Hakim nanti empatnya atau lima-limanya akan melihat bel mana yang sepertinya lebih dahulu. Begitu dia. Dan keputusan ini mohon diterima secara kolektif, karena kalau enggak nanti kita nggak bisa selesai. Ini yang pertama. Peserta yang setelah disilakan oleh Dewan Hakim itu menjawab setelah disilakan, dan kemudian paling lama 5 detik dia segera menjawab. Ya, jadi jangan lama-lama tidur kalau dia bisa menjawab ya. Sekitar 5 detik langsung regu B atau regu C silakan. Nah, dijawabnya. Nah, jawabannya jika benar maka nilainya adalah setengah dari sisa yang dibutuhkan. Misalnya, jika yang punya paket nilainya 60, maka sisanya 40 dibagi 2 untuk dialah nilai itu. Jadi separuh dari sisa yang diperebutkan. Karena kalau misalnya regu paket itu sama sekali tidak menjawab, misalnya regu A ditanya, dia diam saja, diperebutkan, maka yang diperebutkan 100, sisa dari 100 itulah, jadi 50 untuk yang meledak. Begitu juga kalau kebenarannya 20, berarti sisanya 80. Separuh dari sisa dari 80 adalah 40. Itulah untuk regu yang benar. Kalau jawabannya benar. Kalau salah sedikit saja, maka regu yang benar dikurangi nilainya sebesar 25. Paham tidak semuanya ya? Ini mudah-mudahan ini karena hal yang sudah biasa, tidak banyak yang terjemur lagi. Ini kita banyak yang biasa-biasa saja. Yang kedua ada soal lontaran. Soal lontaran ini sama juga, ada soalnya sebanyak 7 soal. Soalnya ada 7 soal dengan ketentuan jika benar 100, jika salah sedikit saja dikurang 100. Benar 100, kurang 100. Nah, peserta yang menjawab seperti tadi belnya kayak begitu, maka peserta itu menjawab setelah disilahkan dulu oleh Dewan Hakim. Andai ada khilaf yang mana belum berebut, jangan jawab dulu. Misalnya A sama C atau B sama D rebutan mirip, ya D silakan baru menjawab. Ya, karena kalau tidak monopoli dan akhirnya mengganggu keputusan Dewan Hakim untuk menunjuk siapa yang menjawab. Kemudian Bapak Ibu sekalian dan anak-anak kami yang berbahagia, untuk soal lontaran ini peserta ada soal yang namanya soal faraid.
Jadi dikasih 2 detik setelah soal selesai dibaca. Nah, pemenangnya adalah yang nilai terbanyak dari masing-masing grup. Bapak Ibu sekalian berbahagia, pada hari ini panitia kita dapatkan ada untuk yang putri ada 8 grup. 8 grup peserta yang akan tampil, baik putri maupun putra. Yang 8 grup ini akan kita bagi kepada 2 sesi. Sesi 1 dan sesi 2. Nah, yang akan masuk ke babak semifinal adalah pemenang 1 dan 2. Pemenang 1 dan 2 dari masing-masing sesi untuk ke babak semifinal. Paham ya kita semuanya ya? Jadi kalau di penampilan sesi 1 juara 2 saja dia, misalnya grup ini, dia bisa masuk babak semifinal. Paham semuanya? Baik. Makanya sengaja kita buat layar ini dipahami dan diketahui oleh peserta supaya peserta punya strategi untuk mengontrol nilai yang telah diraihnya. Ya, jadi mohon maaf. Jadi pada seluruh peserta kapan skor diperhatikan dengan baik-baik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mengingat lomba ini adalah sebuah musabaqah yang sifatnya harus mengikat secara perlombaan, maka seluruh keputusan itu berada di tangan Dewan Hakim dan seluruh penilaian itu akan diserahkan mutlak kepada Dewan Hakim. Jadi hukmul hakim yaf'ul khilaf, itu kaidahnya. Keputusan hakim mengangkat semua perbedaan pendapat. Karena kalau ditanya pendapatnya, maunya putusannya lah yang menang, kan gitu ya. Maka hukmul hakim yaf'ul khilaf. Ini yang pertama. Paling kalau misalnya pengalaman hakim mau koreksi tentang angka yang salah letak, atau misalnya sudah nilai 100 tapi nggak dibuat 100-nya, nah itu bisa dikasih masukan. Hanya itu saja. Selebihnya dia berdoa dan bertepuk tangan dengan gurunya. Bagi usaha berbahagia, mengingat kondisi COVID-19 yang hari ini masih melanda kita semua, panitia dan MPTQ mengharapkan agar kita semua tetap menjaga protokol kesehatan kita. Maka diharapkan tidak ada kerumunan-kerumunan di belakang kayak biasa. Semua duduk di tempat atau di kursi yang social distancingnya sudah disiapkan oleh panitia, physical distancingnya sudah disiapkan oleh panitia. Karena itu maka diharapkan peserta semuanya, karena ini menggema, jangan ada suara ribut di belakang, karena akan mengganggu fokus peserta kita, kasihan peserta kita. Jadi kalau mau berkata-kata pakai WA saja atau pakai telepati saja masing-masing ya. Baik Mas sekalian, kita akan untuk sesi putri, kita akan mulai sesi putri. Sesi perempuan, sesi putri, ini ada 8 grup dan kita akan mengundi sesi penampilan siapa yang berada pada sesi penampilan 1 dan berada pada sesi penampilan 2. Ya. Jadi masing-masing sesi melahirkan semifinalis sebanyak 2 grup. Jadi agak lebih longgar. Baik Bapak sekalian, sebelum dimulai kami ingin mengenalkan personil majelis hakim kita. Dimulai dari sebelah kiri luar saya adalah makhluk Allah yang paling cantik di kalangan kami, yaitu Ibu Dr. Anda Akhiriyah M. Hum. Ya, Ibu Dr. Anda Akhiriyah M. Hum selaku Dewan Hakim penanya. Di sebelah Ibu Dr. Anda Akhiriyah M. Hum, sebelah kiri saya Bapak Dr. Madrian Idris Harahap MA. Beliau baru saja sekitar beberapa minggu yang lalu menyelesaikan promosi doktornya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tepuk tangan buat Dr. Madrian. Kemudian di sebelah kanan dalam saya Al Ustaz Sarwo Edi Harahap
Kemudian di sebelah Ustaz Sarwahadi Harap SAG ada Ustaz Sofyan Syagian SAG. Ya. Baik, dan saya sendiri selaku untuk Ustaz Sarwahadi dan Ustaz Sofyan adalah sebagai hakim qori. Sedangkan Ustaz Dr. Mardian sebagai hakim penanya dan saya sendiri Dr. Syafruddin MAG sebagai ketua majelis hakim, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua dan acara ini dapat berjalan dengan adil, dengan baik dan benar. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak sekalian, kita akan segera memulai acara ini dan tentunya sebelum itu kita akan manggil atau kita akan jemput ke 8 grup peserta putri kita ke depan meja majelis hakim. Silakan NPP, tolong Pak Muhammad Jadi baca. Oke, terima kasih Ustaz. Selanjutnya NPP dengan Putri Putri 33.01. Silakan ke depan. 33 perwakilan. Untuk perwakilan peserta silakan ke depan. Selanjutnya dengan NPP 33.03. Untuk perwakilannya silakan ke depan. Oke, selanjutnya NPP 33.07. Selanjutnya dengan NPP 33.09. Selanjutnya dengan NPP 33.11. Selanjutnya dengan NPP 33.13. Selanjutnya dengan NPP 33.17. Dan yang terakhir dengan NPP 33.19.
Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, setelah hasil undian tadi ada untuk sesi 1 NTP 3301 sebagai doa, kemudian NTP 3319 sebagai B, dan NTP 3309 sebagai C. Kemudian di sesi 2 ada NTP 3313 sebagai grup A, NPP 3311 sebagai grup B, dan NPP 3317 sebagai grup C, dan terakhir NPP 3303 sebagai grup D. Bapak Ibu sekalian, mohon keizin kita bersama, karena hari ini adalah hari perdana dan boleh jadi ada satu NPP yang belum sampai saat ini. Ya. Kemudian kami berharap karena ini juga yang diambil 2, kita agak lebih ringan, kita akan balik penampilannya. Penampilan sesi 2 karena sudah lengkap, itu dibuat penampilan pertama. Kita doakan yang satu grup lagi, saudara kita itu bisa datang. Tapi begitu penampilan nanti dia pas sesi 2 yang tidak ada, maka dia didiskualifikasi. Kalau sekarang nggak enak, kita kasihan. Setuju ya? Setuju ya? Jadi yang sesi 2 kita buat penampilan pertama karena sudah lengkap. Yang sesi 1 kita buat penampilan kedua karena ada satu grup yang kurang lengkap. Tapi begitu penampilan sesi 1 ini di sesi 2 tampil, grup yang tidak tampil itu tidak datang juga, maka dengan sangat berat kita mengatakan didiskualifikasi. Setuju? Setuju ya? Dengan berat hati, bukan dengan senang hati ya, dengan berat hati. Karena kasih juga grup itu juga ingin bermusyawarah dengan kita bersama. Dan yang penampilan kedua ini pun, karena ini kan prinsipnya 4, walaupun dia tetap walaupun 3, karena kaidah pertamanya dipandang 4, maka dia akan diambil 2 grup juga. Untuk yang 3 ini kan sebenarnya 4 ya. Jadi kalau dapat 4 tetap diambil 2, dan kalaupun dia 3, ini rezekinya 2 juga yang diambil. Setuju semuanya ya? Baik Bapak sekalian, kita akan Dewan Agung mohon HP-nya semua dikumpul. Jadi Dewan Agung semua HP dikumpul supaya tidak ada WA dan komunikasi dengan pihak manapun. Kalau HP-nya 3 kasih aja. Baik, Bapak Ibu sekalian berbahagia, mohon doa agar anak-anak kita ini mendapatkan penampilan yang terbaiknya, karena ini adalah bagian daripada perjalanan mereka untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sukses masa depannya. Karena itu maka kerjasama kita bersama akan membantu suksesnya acara ini. Kita panggilkan NPP 3313 untuk menduduki meja di reduan. Silakan. Kemudian NPP 3311 untuk menempati posisi di meja D. NPP 3317 untuk menempati posisi meja C, dan NPP 3303 menempati posisi
Oke.